Indonesia juga memiliki operasi besar di Karawang, Jawa Barat, yang menjadi salah satu pusat produksi utama perusahaan di Indonesia. Berikut adalah profil singkat tentang KAO di Karawang. Profil KAO Indonesia di Karawang. Lokasi pabrik. Pabrik KAO Indonesia di Karawang terletak di kawasan industri Karawang International Industrial City. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas produksi utama KAO di Indonesia. Produk. Pabrik di Karawang memproduksi berbagai daerah perawatan pribadi dan rumah tangga yang dijual di pasar domestik dan internasional. Produk-produk yang diproduksi di sini mencakup merek-merek seperti Attack, Biore, Laurier, Meris, dan sebagainya. Selain itu, pabrik ini juga memproduksi bahan kimia yang digunakan dalam industri. Fasilitas dan teknologi. Pabrik di Karawang dilengkapi dengan teknologi produksi canggih dan mengikuti standar internasional untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung produksi skala besar dengan tetap mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Tenaga kerja. Pabrik KAO di Karawang mempekerjakan ribuan karyawan, termasuk tenaga kerja lokal dan ahli dari berbagai bidang. Perusahaan memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya. Keberlanjutan. Sebagai bagian dari komitmen global KAO terhadap keberlanjutan, pabrik di Karawang menerapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti penggunaan energi yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang baik, dan pengurangan emisi. Kontribusi terhadap ekonomi lokal. Selain menyediakan lapangan kerja, KAO Indonesia di Karawang juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal. Perusahaan ini aktif dalam program CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di sekitar pabrik. Kapasitas produksi. Pabrik di Karawang memiliki kapasitas produksi yang besar dan merupakan salah satu pusat distribusi utama KAO untuk kawasan Asia Tenggara. Produk yang diproduksi di sini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, tetapi juga diekspor ke berbagai negara lain. Dengan fasilitas yang modern dari komitmen terhadap kualitas serta keberlanjutan, KAO di Karawang memainkan peran yang penting dalam operasi KAO Indonesia secara keseluruhan. Perusahaan terus berupaya untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya, sambil menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pegawai merupakan orang yang bekerja pada satu lembaga, kantor atau perusahaan dengan mendapatkan gaji atau upah. Memberikan reward kepada pelanggan adalah solusi yang tepat bagi bisnis untuk meningkatkan retensi pelanggan. Bahkan dapat mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang atau repeat order. Tujuannya yaitu 1. Untuk meningkatkan motivasi karyawan, 2. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, 3. Untuk menjaga kesetiaan karyawan, 4. Untuk menghargai kontribusi karyawan. 1. Konsistensi internal. Konsistensi internal adalah prinsip yang menyatakan bahwa reward yang diberikan kepada karyawan harus konsisten dengan reward yang diberikan kepada karyawan lain di perusahaan yang sama. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan motivasi karyawan. 2. Kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan adalah faktor yang paling penting dalam pemberian reward. Reward harus diberikan secara adil dan proporsional dengan kontribusi karyawan kepada perusahaan. 3. Administrasi. Administrasi adalah faktor yang berkaitan dengan proses pemberian reward seperti sistem penilaian kinerja, anggaran reward, dan proses distribusi reward. 4. Persaingan eksternal. Persaingan eksternal adalah kondisi di mana perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Hal ini mendorong perusahaan untuk memberikan reward yang kompetitif. Bentuk-bentuk penghargaan kepada pegawai. 1. Penghargaan finansial berupa bonus, kenaikan gaji, dan komisi. Yang kedua yaitu penghargaan non-finansial berupa sertifikat atau penghargaan dan cuti tambahan. Yang ketiga yaitu penghargaan pengembangan diri berupa pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, penghargaan pengalaman berupa perjalanan atau liburan dan pengakuan publik. Waktu pemberian penghargaan pegawai.
Waktu pemberian penghargaan pegawai sangat penting karena dapat mempengaruhi dampak dan efektivitas dari penghargaan tersebut. 1. Penghargaan sering diberikan pada akhir tahun atau setelah periode tertentu, misalnya kuartal atau semester. Ini biasanya terkait dengan evaluasi tahunan atau penutupan periode pekerjaan. Contoh, bonus tahunan, penghargaan karyawan terbaik tahun ini, atau kenaikan gaji berdasarkan evaluasi kerja. Yang kedua, penghargaan dapat diberikan setelah pegawai atau tim berhasil menyelesaikan proyek besar atau mencapai target paling tinggi. Contoh, sertifikat penghargaan, bonus proyek, atau hadiah khusus. Pada tahun 2020, KAO Indonesia yang memiliki pabrik di Karawang melaporkan jumlah pegawai sekitar 2.500 orang di lokasi tersebut. Angka ini mencerminkan skala operasi mereka di pabrik tersebut. Pada tahun 2021, KAO Indonesia memiliki sekitar 3.000 pegawai di pabriknya yang berlokasi di Karawang. Peningkatan jumlah pegawai ini mencerminkan ekspansi dan pertumbuhan operasional perusahaan di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, KAO Indonesia memiliki sekitar 3.200 pegawai di pabriknya di Karawang. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan tenaga kerja di fasilitas tersebut. Pada tahun 2023, KAO Indonesia memiliki sekitar 3.500 pegawai di pabrik Karawang. Jumlah ini mencerminkan ekspansi dan peningkatan kapasitas operasional mereka di lokasi tersebut. Perusahaan KAO yang dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri produk konsumen, memberikan berbagai bentuk penghargaan kepada pegawainya sebagai bagian dari upaya mereka untuk memotivasi dan mempertahankan talenta terbaik. Meskipun rincian spesifik bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan kebijakan regional. Beberapa bentuk penghargaan umum yang mungkin diberikan oleh KAO meliputi penghargaan kinerja. Bonus kinerja KAO mungkin memberikan bonus tahunan atau kuartalan berdasarkan pencapaian kinerja individu atau tim. Penghargaan karyawan terbaik, pengakuan formal untuk pegawai yang menunjukkan kerja luar biasa dalam peran mereka. Penghargaan loyalitas. Penghargaan masa kerja, KAO mungkin memberikan penghargaan khusus pada pegawai yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu, seperti 5, 10, atau 20 tahun. Penghargaan ini bisa berupa piagam, hadiah, atau bonus tambahan. Penghargaan inovasi. Penghargaan inovasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi. KAO mungkin memberikan penghargaan kepada pegawai atau tim yang berhasil mengembangkan produk baru, proses yang lebih efisien, atau solusi inovasi lainnya. Penghargaan pengembangan profesional. Kesempatan pelatih dan pengembangan. KAO mungkin memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau program pengembangan profesional sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, promosi jabatan, kenaikan pangkat atau tanggung jawab lebih besar sebagai pengakuan atas kinerja yang baik dan potensi kepemimpinan. Penghargaan sosial dan pengakuan publik. Pengakuan publik. Penghargaan ini mungkin diberikan dalam bentuk pengakuan di depan rekan kerja, dalam rapat perusahaan, atau melalui platform komunikasi internal. Penghargaan dalam acara khusus. KAO mungkin mengadakan acara tahunan di mana pegawai yang berprestasi diberikan penghargaan khusus. Penghargaan materi, hadiah dan voucher sebagai bentuk apresiasi tambahan. KAO mungkin memberikan hadiah berupa produk perusahaan, voucher belanja, atau hadiah materi lainnya kepada pegawai yang berprestasi. Penghargaan cuti tambahan. Di bulan ekstra sebagai bentuk penghargaan, KAO mungkin memberikan cuti tambahan kepada pegawai yang telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan. Penghargaan ini tidak hanya berfungsi untuk mengikuti kinerja dan kontribusi pegawai, tetapi juga untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Kesimpulan, dari hasil survei dan data yang telah kami kaji bahwa di perusahaan ini perihal kepegawaian berjalan dengan baik karena berdasarkan grafik dan perusahaan ini sangat mengapresiasi pegawainya dengan adil.